Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2 tentang teks eksplanasi. Ya, pembelajaran kita hari ini mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Masih bersama saya, Dewi Rosintauli. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang teks eksplanasi, baik dari segi definisi, ciri-ciri, tujuan, struktur teks eksplanasi, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, di pagi hari ini kita akan mengulas tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Apa saja yang menjadi pola pengembangan teks eksplanasi? Mari kita ikuti bersama. Pola pengembangan teks eksplanasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pola pengembangan sebab akibat. Nah, apa yang dimaksud dengan pola pengembangan sebab akibat? Pada pola pengembangan sebab akibat, maka pola ini akan mengulas tentang bagian sebab sebagai gagasan umumnya, sedangkan bagian akibat sebagai rincian dari pengembangan gagasan umum tersebut. Namun, pada pola pengembangan sebab akibat ini, ada juga nanti pola yang terbalik. Artinya, pola tersebut tidak selalu menjadi sebab akibat, tetapi bisa juga menjadi akibat sebab. Nah, jika akibat sebab yang muncul, maka bagian akibatnya dijadikan sebagai gagasan umum, sedangkan bagian sebab sebagai rincian dari penyebab umum tersebut. Persoalan sebab akibat juga sangat dekat hubungannya dengan proses. Mengapa demikian? Karena jika pola tersebut nanti disusun dengan bagian-bagian yang ada hubungannya dengan proses tertentu, maka sebab akibat itu kita namakan dengan proses kausalitas. Artinya, prosesnya memiliki hubungan sebab akibat. Nah, pola yang kedua adalah pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses ini tidak sama dengan pola pada pengembangan teks prosedur. Apa yang menjadi perbedaannya? Pada pola pengembangan proses, nanti urutan dari tindakan tersebut atau perbuatan yang diciptakan akan menghasilkan perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Ya, dia berurut sebagai suatu kejadian atau peristiwa. Jadi agak berbeda dengan pola pengembangan proses pada teks prosedur. Pola pengembangan proses nanti memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Apa saja yang menjadi langkah-langkahnya? Ada 3 langkah yang perlu kita perhatikan pada pola pengembangan proses. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam bagian-bagian yang tegas. Detail-detail di sini bagian-bagian yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Jadi, pada pola pengembangan proses di sini, bagian-bagian yang nantinya diurutkan sebagai tahapan pada pengembangan proses eksplanasinya haruslah tetap berkaitan dengan suatu kejadian atau fenomena. Baik nanti dia fenomena sosial ataupun fenomena alam. Mari kita lihat pada contoh yang sudah ada pada slide. Pada contoh pertama, kita akan mengulas pola pengembangan sebab akibat. Nah, di contoh ini, pola pengembangan yang digunakan penulis adalah
menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat pada pernyataan umum, dan urutan sebabnya nanti dirinci pada bagian-bagian peristiwa. Kita lihat pada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ada konjungsi yang menyatakan sebab, yaitu ada kata karena. Fenomena alam ini terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi dan disemburkan oleh gas dengan kekuatan besar. Nah, ada kata karena pada pola pengembangan sebab akibatnya. Kemudian pada urutan berikutnya di bagian peristiwa akan diurutkan sebab akibat. Sebab akibatnya juga nanti akan memiliki ciri dengan memunculkan konjungsi karena, sehingga, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini pada contoh ada urutan sebab yang memunculkan mengapa fenomena alam tadi pada gunung meletus itu terjadi. Maka di sini ada sebabnya, ya. Bisa dikatakan bahwa nyaris semua gunung berapi terkait dengan daerah kegempaan yang aktif karena berkaitan langsung dengan batasan lempeng bumi. Nah, ini juga nanti menjadi hubungan sebab dari pernyataan umum yang pertama. Kita lihat pada paragraf-paragraf berikutnya. Nah, di sini juga nanti di bagian sebab dan akibat yang dimunculkan akan muncul konjungsi-konjungsi yang menerangkan bahwa pola pengembangan teks eksplanasi ini ditulis dengan pola hubungan sebab akibat. Kita perhatikan pada paragraf yang ketiga pada slide ini. Lalu, gas yang bercampur dengan magma tersebut berada di bawah tekanan batuan-batuan padat yang ada di sekitar kawah. Sehingga, nah di sini muncul sehingga tekanan ini membuat gas dan magma bergerak ke permukaan bumi dan meletus secara bersamaan. Nah, inilah tadi ciri dari pola pengembangan sebab akibat. Begitu seterusnya pada contoh-contoh kalimat-kalimat berikutnya yang dimunculkan penulis. Ada kata maka, karena yang secara bergantian menerangkan proses yang menerangkan adanya fenomena yang terjadi yang dibuat mereka dengan pola pengembangan sebab akibat, ya. Maka terbentuklah lubang utama karena nyata memang sebagian besar magma dan material vulkanik lain menyembur melalui lubang ini. Nah, ini dia untuk bagian contohnya, ya. Kita lihat berikutnya pada paragraf-paragraf berikutnya. Penulis membuat ada dampak positif dan negatif dari gunung meletus tadi. Nah, di sini juga dia menggunakan konjungsi karena. Dampak negatif yang terlihat yaitu bahayanya terhadap manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Karena, nah ini ya, karena mengeluarkan gas beracun, awan panas, debu vulkanik dan sebagainya. Bahkan sejarah pernah mencatat pernah ada bencana alam letusan gunung berapi yang mengakibatkan tewasnya ribuan orang dan menyebabkan iklim di dunia berubah. Nah, ini mengakibatkan, ya, karena dan mengakibatkan. Ini juga polanya terlihat bahwa ada hubungan sebab dan akibat. Kita lihat pada bagian interpretasi atau bagian penutup dari contoh teks sebab akibat ini. Nah, pada contoh ini nanti juga pengarang atau penulis akan mencantumkan hubungan pola sebab akibat tersebut, ya. Ini dia menggunakan akibatnya, sehingga muncul lagi sehingga. Oke. Nah, begitulah seterusnya ketika kita nanti akan menulis sebuah contoh teks eksplanasi, maka kita akan mencantumkan untuk bagian
pola pengembangan tersebut dengan hubungan sebab akibat, ya. Berikutnya kita lihat pada contoh kedua. Pada contoh kedua kita akan membahas contoh pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses di sini tadi dipaparkan memiliki 3 pola pengembangan, yaitu mengetahui rincian-rincian secara menyeluruh, membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan kejadian, dan menjelaskan urutannya. Nah, pada contoh di sini Ibu hanya mengambil penggalan contohnya saja, yaitu pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada contoh ini nanti ada diulas tentang tahapan-tahapan kehamilan yang terjadi pada seorang ibu. Nah, pada bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai bulan ke-9. Nah, di sini saya ambil hanya dari bulan ke-6. Nah, prosesnya ada. Nah, sebelum proses kehamilan nanti diterangkan ada bagian-bagian yang menerangkan terjadinya proses pembuahan tersebut, ya. Jadi di sini nanti ada pola pengembangan proses yang dipaparkan penulis dengan urutan prosesnya secara bertahap-tahap, ya. Oke. Nah, bagian akhirnya nanti di bagian ini bagian interpretasi, ini nanti bagian peristiwa-peristiwa. Bagian awal tadi tidak Ibu ambil, ya, karena terlalu panjang nanti slide-nya. Maka ini bagian proses yang terakhir di interpretasi ini juga menggambarkan bahwa contoh pola pengembangan proses pada teks eksplanasi terjadi dengan proses perkembangan janinnya tadi dan pertumbuhannya, dengan memaparkan bagian-bagian yang tadi dikatakan secara detail atau secara rinci, maka proses itu berlangsung. Nah, inilah contoh dari pola pengembangan teks eksplanasi yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, hanya ada 2 dalam pola pengembangannya. Yang pertama dengan pola pengembangan sebab akibat, yang kedua dengan pola proses yang nantinya muncul pada pengembangan tersebut. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kami dan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa lagi.